ini ada ganti rias dan ganti baju di rumah pengantin putra, kemudian kembali menuju gedung dan dilanjutkan kembali dengan resepsi. Nah, tentunya saudara, ini ada hal lain yang juga menjadi keinginan dari kedua mempelai untuk tidak bisa dikatakan tidak mentang-mentang begitu anaknya presiden akhirnya memilih perias pengantin ataupun vendor-vendor yang ternama. Ini periasnya Gibran dan juga Selvi ini memutuskan untuk menggunakan perias manten lokal dari Solo. Sepertinya ini langganan Ibu Iriana sejak dulu ya. Namanya sekali. Ibu Koni dan Pak Agus ini pasangan suami istri. Kita lihat seperti apa kegiatan persiapan para perias ini. Perhelatan pernikahan putra sulung Presiden Jokowi melibatkan banyak kalangan, termasuk perias pengantin. Meski banyak nama perias pengantin ternama, ternyata pilihan kedua calon mempelai Gibran dan Selvi jatuh pada perias lokal yang sudah dipercaya oleh keduanya. Memang selama ini pasangan calon pengantin itu menutup rapat sosok perias pengantin. Meski akhirnya terungkap, Koni sempat terkejut dipercaya menangani rangkaian acara hajat presiden atas pilihan kedua calon mempelai. Kebebasan untuk memilih siapa perias. Ya kayak nggak percaya gitu. Tidak hanya Koni, Lia Taufik, desainer perhiasan asal Solo, dipercaya Ibu Negara Iriana Joko Widodo untuk turut mempersiapkan prosesi pernikahan putra sulungnya. Beragam liontin, anting-anting, dan cincin telah disiapkan. Desain sederhana berbahan emas putih dan emas kuning tampak elegan. Konsepnya itu untuk yang perhiasannya memang semi konvensional, ya, dan beliau benar-benar mengedepankan unsur kesederhanaan. Perhiasan itu tetap unik, tetap cantik, tapi tanpa terkesan terlalu menyolok. Busana pengantin untuk keperluan akad nikah esok hari juga telah siap. Desain busana sederhana dengan mengedepankan kesan anggun. Begitu pula dengan kain yang akan dikenakan saat rangkaian prosesi pernikahan. Sejumlah motif kain disiapkan menyesuaikan dengan tahap rangkaian prosesi pernikahan. Dan satu lagi, selop yang akan dikenakan kedua calon mempelai tak luput dari perhatian mereka. Toko sepatu bakti yang sudah berdiri selama 63 tahun ini membuatkan sekitar 10 pasang selop untuk keluarga inti Presiden Jokowi dan besan yang akan dikenakan dalam acara inti resepsi di Geraha Sababwana. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Itu tadi ya, terlihat ya semuanya produk lokal. Nah, ini patut diacungi jempol karena memang untuk menghidupkan industri lokal ya. Betul sekali. Kita akan lihat dulu kembali ke dalam gedung Geraha Sabah seperti apa situasi di sana. Tampaknya para tamunya masih panjang di sesi kedua ini. Dan kami mendapatkan informasi dari rekan kami yang tadi baru saja berkesempatan berfoto bersama di pelaminan ya. Iya, ini mengatakan bahwasanya ternyata ada ralat nih. Kalau tadi kita mengatakan bahwasannya MC juga mengatakan ada informasi bahwa tidak semua tamu undangan akan berkesempatan untuk berjabat tangan dan berfoto, tapi ternyata untuk berjabat tangan itu dipersilakan seluruh undangan yang hadir ya. Yang tidak boleh berfoto ya. Hanya saja tidak bisa berfoto. Apalagi selfie ya dengan Pak Jokowi. Karena banyak sekali kan masyarakat sekarang hobinya minta selfie dengan Pak Jokowi. Itu sudah diatur, tapi untuk undangan yang sudah dicatat atau sudah diberikan daftar untuk berfoto bersama, langsung maju ke pelaminan untuk berfoto bersama. Masih banyak sekali antrian yang muncul ya, yang tadi kita lihat ya. Tapi tidak hanya seluruh undangan saja yang memberikan selamat kepada kedua mempelai dan kedua orang tua yang berbahagia, para siswa SD ya. Iya, betul juga sekali. Ikut memberikan ucapan selamatnya. Betul. Padahal kalau jika dipikir-pikir anak SD mungkin belum tahu mengenal apa itu arti pernikahan, tapi mereka turut berbahagia nampaknya untuk memberikan selamat kepada Selvi dan juga Gibran, mungkin adalah kakak-kakak mereka begitu ya. Dan kabarnya dengan melepaskan burung merpati ya Jati ya. Yang biasanya kita tahu bahwa perlambang cinta suci. Betul sekali. Nah, kita lihat bagaimana ya, liputannya berikut ini. Bertempat di halaman sekolah, puluhan siswa SMP Muhammadiyah 5 Kota Solo, Jawa Tengah memberi ucapan selamat atas pernikahan Gibran dan Selvi dengan membentangkan spanduk.
Tidak hanya itu, para siswa juga melepaskan puluhan burung merpati putih ke alam bebas. Merpati putih disimbolkan sebagai tanda cinta suci pernikahan Gibran Selvi. Karena ini hari bahagia warga Solo dan Indonesia juga, jadi kami melaksanakan Ngayu Bagyo Pak Jokowi Mantu. Jadi menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Aksi simpatik para siswa dan guru sengaja dilakukan bertepatan dengan kelulusan siswa kelas 9, sekaligus ucapan rasa gembira atas pernikahan putra presiden yang berlangsung hari ini. Abdullah Fakih melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Tuh ada tulisannya Mangayu Bagyo. Ikut berbahagia gitu Iya, ya. derek bingah gitu. Aduh. Tapi benar nggak sih merpati tak pernah ingkar janji? Harapannya. Harapannya gitu ya. Harapannya selalu janjinya ditepati begitu. Ya ini memang simbol-simbol bahwa semuanya itu terkait dengan harapan dan doa. Karena tentunya yang menjalani adalah mereka berdua ya. Banyak sekali ya simbol-simbol yang terkandung dalam berbagai rangkaian, mulai dari tembungan, ya, kemudian siraman, midodareni, banyak sekali sampai tadi kirap menuju Geraha Sababwana, banyak sekali simbol dan makna yang terkandung. Temu panggih tadi ya. Oh iya betul. Yang dilakukan setelah akad nikah. Ini kalau bisa dikatakan begitu banyaknya antrian yang masih terus ada di depan Geraha Sabah ini, nampaknya bisa dikatakan kedua mempelai ini belum beristirahat sejak pagi tadi datang ke Geraha Sabah pukul 8. Istirahat sejenak sebelum untuk melakukan ijab kabul. Setelah itu terus berlanjut tanpa ada istirahat tadi kalau kita menyaksikan ya Retno ya. Tapi mungkin wartawan juga belum istirahat ya Jati ya. Seperti kita berdua. Aduh jangan curhat, gak boleh. Masih terus dengan bahagia untuk menginformasikan berbagi kebahagiaan tentunya kepada Anda semua yang berada dimanapun Anda saat ini tengah menyaksikan perhelatan, saya katakan perhelatan akbar begitu ya, untuk Jokowi Mantu. Iya, masih saja ini para tamu undangan berkesempatan memberikan ucapan selamat sambil bersalaman dengan kedua mempelai dan kedua orang tuanya. Ini sesi kedua. Mungkin tadi dibedakan ya untuk sesi pertama dan kedua barangkali ya aturannya. Ya. Aturan untuk tidak bersalaman dan hanya boleh berfoto di foto booth saja. Betul. Dan tadi kami sempat menyinggung bagaimana begitu banyaknya prosesi adat yang dimunculkan. Seperti tadi pagi adalah adat panggihan. Betul sekali. Nah, kita akan ajak Anda, mungkin Anda baru saja bergabung bersama kami di sini di liputan spesial Jokowi Mantu. Kita akan saksikan kembali bagaimana jalannya prosesi panggihan yang berlangsung pagi tadi. Ya, kita akan lihat saat ini tengah berlangsung upacara panggih, atau dalam bahasa Indonesia ini berarti temu ya. Iya, bertemuan. Pertemuan pertama kali antara Selvi dan Gibran secara resmi sebagai suami istri. Iya. Ini Gibran didampingi oleh kedua sesepuh dari keluarga gitu ya. Biasanya dari salah satu dari keluarga bapak, satunya lagi dari keluarga ibu. Sementara Selvi begitu, hal yang sama didampingi oleh kerabat. Ini tengah melempar daun sirih. Jadi ya? Ini ritual balangan gantal, tapi tampaknya tidak dilempar barusan ya, hanya disalamkan. Oh, kemudian ini adalah wiji dadi, ini pengantin prianya akan menginjak telur, memecah pamor, kemudian kakinya dibasuh oleh pengantin putri. Ya, ini merupakan sebuah parlambang bakti dan juga pengabdian seorang istri kepada suami. Dan tentunya tadi setelah membersihkan, Gibran mengangkat sang istri ini bentuk posisinya agar sejajar kembali dengan dirinya. Saat ini sinduran menyampirkan selendang berwarna merah putih kepada pundak kedua pengantin, kemudian didampingi begitu menuju ke pelaminan oleh ibu dan bapak mempelai perempuan. Ini seperti kereta-keretaan begitu ya, didorong dari belakang. Artinya ayah dan ibu menunjukkan jalan menuju kebahagiaan dan menunjukkan dorongan untuk membina rumah tangga. Jika kita lihat secara teliti atau detil, bahwasannya kain sindur yang digunakan untuk menutup atau dikenakan oleh kedua mempelai ini ada
garis putih yang berliku di bagian pinggir kain, ya. ini yang melambangkan bahwasannya kehidupan itu berliku-liku. Dan tentunya ini harapannya adalah dorongan ataupun juga arahan orang tua ini akan bisa menyelamatkan keduanya dari lika-liku kehidupan, begitu Retno. Biarpun sulit, biarpun berliku-liku, berkelok-kelok, tapi selama masih bersama akan selamat, begitu ya. Nah, bentuk kebersamaan atau menghormati itu sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Salah satunya dilakukan dengan cara sungkeman. Ini yang bisa Anda saksikan adalah sungkeman dari istri Selfie kepada suaminya, Gibran. Ya, dari Selfie kepada Gibran. Tampak disambut dengan mesra oleh Gibran, sungkem dari istri tercinta. Dan tentunya ini adalah merupakan bentuk pengabdian. Ini ada satu lagi, tadi adalah tradisi kacar kucur ya. Kacar kucur tadi mengucurkan nafkah kepada dari sang pengantin istri. pria sebagai kepala rumah tangga kepada istrinya. Dan juga setelah itu tadi sempat ada dulangan. Dulangan ini merupakan bentuk dari sebuah cara untuk saling sejajaran, begitu ya. Bahwa sang suami dan juga istri ini bisa sama-sama melakukan hal yang sama dalam sebuah keluarga. Selalu kekompakan, kebersamaan, seperti itu makna dari dulangan tadi. Dan ini adalah sungkeman dari kedua mempelai kepada kedua orang tua, baik itu dari Bapak Ibu Didit Supriyadi dan juga Bapak Ibu Joko Widodo. Ya, biasanya mereka memohon maaf dan juga memohon restu untuk pernikahannya ya, agar lancar semuanya, sukses. Betul sekali. Dan proses sungkeman tadi adalah tradisi terakhir dalam rangkaian panggihan. Ini merupakan sebuah acara adat yang biasa dilakukan setelah proses akad nikah. Ya. Nah, tentunya ini merupakan sebuah hal yang sangat unik. Mungkin bagi Anda masyarakat yang keturunan dari adat Jawa sudah biasa melihat itu tadi. Meskipun mungkin sudah cukup langka ya Jati ya, karena adat panggihan dan seluruh rangkaian prosesi yang sebelumnya berlangsung ini dilakukan dengan sangat komplit, sangat lengkap ya. Ya, betul sekali. Dan kami akan terus memberitahukan atau memberikan informasi kepada Anda secara detail apa-apa saja yang terjadi di Gedung Geraha Sabah tempat berlangsungnya momen kebahagiaan ini. Nanti ya berlanjut ya dalam liputan 6 siang ya. Betul. Jati Dharma akan kembali tampil bersama Priska Niken. Saya undur diri dulu. Curang ini. Baik, kami akan segera kembali kepada Anda. Tetap bersama kami di SCTV. Saya Jati Dharma. Saya Retno Pinasti. Sampai jumpa dan salam SCTV. Dipersembahkan. Saudara, resepsi pernikahan Gibran Selfie yang ini ditujukan bagi masyarakat sekitar tempat tinggal Gibran Selfie dan juga bagi para wartawan. Bagaimana kemeriahan resepsi Gibran Selfie berlangsung? Kita sudah terhubung dengan rekan Jati Dharma dan juga Priska Niken. Bagaimana? Tadi saya sudah sempat melihat di sana sangat padat sekali. Apakah sekarang semakin padat, Dharma dan juga Niken? Halo, selamat siang Senandung Nacita. Kali ini bersama saya Priska Niken dan saya masih bersama Anda Jati Dharma. Kami siarkan secara langsung dari kota Solo, tepatnya di depan Gedung Geraha Sabah Buana. Ini tempat berlangsungnya perhelatan resepsi pernikahan dari putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang sekarang sudah sah menjadi suami dari Selfie Ananda, mantu dari Presiden Jokowi. Nah, tentunya ini adalah suasana yang kami akan ketengahkan kepada Anda di Gedung Geraha Sabah Buana. Nampaknya para tamu undangan masih terus antri ini. Benar sekali, karena memang dalam pelaksanaan resepsi pada pagi hari ini hingga malam nanti Jati, ini dibagi menjadi 5 sesi. Dimana setelah tadi berlangsung akad nikah yang sangat sakral, hikmat sekali, saya juga sampai terharu ketika menyaksikannya begitu ya. Resepsi ini akan dibagi menjadi 5 sesi, yakni sesi yang pertama itu pada pukul 9 hingga 10, lalu yang kedua 10 hingga 11, yang ketiga 11 hingga 12, lalu berlanjut nanti malam juga masih ada. Dan ada break terlebih dahulu, ini akan dimulai kembali pada pukul 4 sore nanti. Tentunya ini akan memberikan kesempatan kepada kedua mempelai dan juga keluarga beristirahat, karena sejak pagi tadi
jam 8 sampai di Geraha Sababwana ini kedua mempelai belum beristirahat. Terus Benar prosesinya sekali. Dan begitu padat. Situasinya ramai sekali saudara. Kalau Anda bisa membayangkan bagaimana antusiasme warga di sekitar sini yang juga semuanya ingin ikut melaksanakan merasakan kebahagiaan kedua mempelai itu dengan turut datang dan memberikan ucapan selamat. Mungkin tadi Niken sempat berkesempatan untuk masuk ke dalam memberikan ucapan selamat dan juga berfoto ya bersama kedua mempelai. Bikin saya iri. Mungkin bisa cerita sedikit bagaimana situasi di dalam gedung Geraha Sababwana? Sebelum masuk ke dalam, tadi saya sempat mengantri cukup panjang Jati, karena memang undangan dalam setiap sesi ini berjumlah sekitar 1.000 hingga 1.500 orang, sehingga kami harus mengantri sebelum masuk ke dalam, dan kami punya satu kartu, ini untuk menandakan undangan yang berbeda warna setiap sesinya. Kebetulan saya dapat yang warna kuning, dan ketika sudah bisa masuk ke dalam, suasananya ternyata sangat sejuk, dan terlihat sekali aura kesederhanaan begitu ya. Nah, tadi sempat diinformasikan bahwasannya tidak semua tamu undangan ini mempunyai kesempatan yang sama untuk bersalaman dengan kedua mempelai. Karena memang lokasi dari resepsi pernikahan ini dibagi menjadi 2 lokasi, yaitu lokasi outdoor dan juga lokasi indoor. Jadi karena pada saat undangan baru masuk, ini ada di lokasi outdoor, di situ disediakan sudah ada tempat duduk, sudah ada berbagai macam makanan, dan ada tempat berfoto, foto booth begitu, dengan background tulisan selfie dan Gibran. Nah, seluruh tamu undangan ini difasilitasi untuk berfoto di situ dan mendapatkan hasil fotonya satu-satu. Satu-satu yaitu kenangan ya, kenang-kenangan bahwa sudah hadir dalam pernikahan selfie dan Gibran. Nah, jika kita mencoba untuk flashback ke pagi tadi nih Ken, sempat ada sebuah acara unik yaitu kirap, di mana kedua mempelai ini atau masih calon mempelai ketika tadi pagi yang datang ke gedung Geraha Sababwana ini dengan menggunakan cara yang unik. Jika selfie tadi menggunakan kereta, sementara Gibran menggunakan jalan kaki. Hanya jalan kaki, menggunakan kaki maksud saya. Berjalan kaki. Gibran beserta keluarga ini berjalan kaki dari kediamannya yang memang lokasinya tidak jauh dari sini, tapi sangat tidak lazim ya. Biasanya kalau calon mempelai ini berjalan kaki nggak panas apa keringetan? Itu dia, kalau saya sih sudah gobios gitu kalau kata orang Jawa bilang. Ini di layar kaca Anda saksikan adalah kirap yang dilakukan oleh Selvi Ananda dan juga kedua orang tuanya menggunakan sebuah kereta kuda cantik, meskipun nuansa kesederhanaan terlihat di situ ya. Benar sekali, kereta kuda ini didampingi kedua orang tuanya ya, Bapak Didit Supriyadi juga Ibu Sri Partini yang ikut menumpang kereta bersama dengan Selvi yang menggunakan gaun putih cantik sekali. Betul sekali, dan tentunya dengan sumringah siap untuk menjalani kehidupan fase baru ya, di fase berkeluarga. Nah, setelah kirap ini memang berlangsung upacara ijab kabul atau akad nikah yang sudah berlangsung di dalam di gedung Geraha Sababwana. Ini berlangsung tadi pagi saudara sekitar pukul 9 pagi, tapi kami bisa tunjukkan kembali kepada Anda bagaimana tadi pada saat pelaksanaan hikmatnya, bagaimana harunya menyaksikan kedua pasangan muda-mudi ini. Dan tentunya bagaimana ketegasan seorang Gibran melafalkan ijab kabul. Satu kali ya? Betul, satu kali. Berikut adalah liputannya. Tiga pekan lalu, berkas pernikahan Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda diserahkan ke kantor urusan agama Kecamatan Banjarsari, Solo. Kepala KUA Kecamatan Banjarsari Muhtaroji sendirilah yang menjadi penghulu pernikahan. Bertempat di gedung Geraha Sababwana, Solo, perhelatan sakral, suci, dan mulia, prosesi akad nikah antara Gibran Rakabuming Raka bin Insinyur Haji Joko Widodo dan Selvi Ananda binti Didit Supriyadi berlangsung dengan hikmat. Sebelum melaksanakan akad nikah, penghulu mempersilahkan calon mempelai pria menyerahkan mahar kepada calon mempelai perempuan berupa seperangkat alat sholat. Setelah menyerahkan mahar, disaksikan oleh majelis akad nikah, kedua mempelai duduk kembali. Akad nikah yang berbahagia, demikianlah perbuatan suci dan mulia akad nikah Bagus Gibran Rakabuming Raka dengan Roro Selvi Ananda terlaksana lancar, tidak ada halangan satu apapun. Saya atas nama pemerintah Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, KUA Kecamatan Banjarsari, saat ini, detik ini, Kamis Legi 11 Juni 2015, mempelai berdua sah
dan resmi menjadi suami istri. Sah menurut syar'i Islam dan sah menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Maka dari itu sebagai suami istri kami harap menandatangani akta nikah beserta kutipannya. Gibran dan Selvi kini sudah sah sebagai suami istri. Keduanya kemudian menandatangani buku nikah. Tak lupa, penghulu Mokhtar Roji kembali berpesan kepada kedua mempelai agar melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami istri secara ikhlas. Terlihat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut menjadi salah satu majelis akad nikah bersama dengan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan beserta istri dan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti beserta istri. Usai prosesi akad nikah, dilanjutkan dengan proses resepsi untuk menerima ucapan selamat dari para tamu undangan. Proses resepsi akan berlangsung hingga malam nanti. Tim Liputan 6 melaporkan. Ya, kalau dilihat dari proses akad nikah ini berlangsung cukup sederhana ya jika dilihat dari dekorasinya, kemudian tidak terlalu banyak atribut yang ini berbeda ya ruangannya nih Ken ya? Berbeda. Jadi ini ada ruangan di sampingnya dan meskipun disaksikan oleh sejumlah tokoh penting, tapi saksi yang dipilih justru adalah kerabat-kerabat terdekat ya. Betul, bahkan tadi ada ketua RT itu menjadi saksi dari berlangsungnya ijab kabul. Ya, saudara, memang kesederhanaan seperti tadi saya sampaikan ini tergambar sekali dari prosesi pernikahan, resepsi pernikahan yang digelar oleh Presiden Joko Widodo. Dan kalau tadi Jati saya sempat cerita sampai di lokasi outdoor, saat ini sampai di lokasi indoor itu ketika mau masuk ke dalam gedung itu kami harus ngantri lagi karena banyak sekali tamu. Waduh, banyak sana. Yang bikin saya penasaran juga yang tadi mungkin sempat juga terlihat bahwasannya pakaiannya dari Selvi dan Gibran ini tidak berganti ya. Nah, ketika saya sudah berhasil masuk ke lokasi indoor ini, akhirnya terlihatlah sebuah pelaminan yang cantik sekali, penuh dengan bunga-bunga begitu. Nuansanya juga cukup teduh dan di situ saya lihat dengan jelas keluarga dari kedua mempelai ini berdiri dengan gagah, pakaiannya bagus sekali ya? Dan cantik sekali. Cantik dan gagah. Cantik dan gagah. Nah, berbicara soal busana, persiapannya tentunya sangat matang sekali. Nah, ini tidak hanya kedua mempelai saja yang bersiap diri untuk menghadapi perhelatan yang sangat bahagia ini ya. Pak Jokowi juga bersiap diri. Pak Jokowi juga sejak pagi sudah bangun pagi-pagi dan beskapan gitu ya. Mungkin sudah biasa kali ya kalau Pak Jokowi pakai jari gitu ya. Tapi biasanya kan Pak Jokowi kalau kita lihat pakai baju batik atau pakai jas. Kali ini harus pakai beskap demi sang putra tercinta. Betul sekali. Kami memiliki liputannya untuk Anda bagaimana persiapan Presiden Joko Widodo menjelang hari pernikahan ini. Kita akan melihat persiapan di pagi hari Presiden Jokowi sebelum acara ijab kabul. Dan di sini Pak Jokowi akan mengenakan jarik dan juga kostum lengkap untuk acara pernikahan Gibran dan Selvi yang akan diselenggarakan pada siang hari nanti. Jam 7 pagi, kediaman pribadi Presiden Joko Widodo masih sepi. Namun Presiden sudah bersiap-siap dengan busana tradisional Jawa lengkap untuk hadir pada akad nikah Gibran Rakabuming Raka putra sulungnya dengan Selvi Ananda. Karyawan Gedung Geraha Sababwana membantu Presiden mengenakan beskap dan jarik. Saya lihat posisinya kan sekarang ini bisa, bukan yang mantu pihak putri, jadi warnanya hijau. Bagi Presiden Jokowi, mengenakan busana tradisional Jawa sangat penting untuk menunjukkan nilai-nilai kebudayaan. Beverly Gunawan dan Edison Simarmata melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Kalau dilihat dari pakaiannya tidak ada yang terlalu istimewa ya, sama seperti yang dikenakan oleh masyarakat pada umumnya jika menghadapi perhelatan pernikahan seperti ini. Itu pakaian. Bagaimana dengan makanan ikan, bisa cerita sedikit? Makanannya cukup banyak dan persis seperti yang disampaikan, makanannya ini dihandle langsung oleh catering milik Gibran Cili Pari. Tapi makanannya apa saja saya sudah hafalkan, saudara, nanti akan saya ceritakan kepada Anda. Tapi kita harus jeda dulu, jadi kita kembalikan ke Senandung Najita di studio. Baik, Niken dan juga Dharma, dinantikan ya laporannya seputar makanan-makanan disajikan di pernikahan Gibran dan Selvi. Nah, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi selanjutnya, laporan langsung dari pernikahan putra sulung Bapak Joko Widodo usai pariwara. Tetaplah di Liputan 6 Siang.
Anda kembali bersama kami di Liputan 6 Siang. Saudara, warga sekitar mendapat undangan untuk menghadiri resepsi Gibran Selfie. Warga yang tak mendapat undangan pun mengikuti prosesi pernikahan dari televisi. Kita ikuti laporan langsungnya bersama rekan Beverly Gunawan dari salah satu rumah warga. Ya, Beverly, silakan laporan Anda. Saudara, memang betul sekali ini kemeriahan pernikahan Putri Sulung dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dengan Selfie Ananda bukan saja terasa di dalam gedung resepsi yaitu di Geraha Sabah yang berada di daerah Sumber, tidak jauh dari kediaman dari Presiden Jokowi, tetapi juga di tetangga-tetangga sekitarnya juga ikut merasakan. Ini salah satunya antusiasme warga, bisa kita lihat di salah satu rumah warga yang berada tidak jauh, sekitar 100 meter dari gedung resepsi yaitu dari Geraha Sabah. Warga di sini menonton bersama. Permisi bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, bisa kita lihat bahwa warga di sini ikut menonton bersama. Mereka ingin menyaksikan bagaimana prosesi mulai dari ijab kabul yang dilaksanakan pagi tadi hingga menjalankan resepsi. Namun saudara, bukan hanya menyaksikan melalui layar televisi, sebagian warga di sini yang juga merupakan tetangga dari Jokowi dan juga Iriana, ada sebagian yang beruntung yang juga diundang untuk ikut menghadiri. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu boleh menyapa di kamera, menyapa penonton di rumah. Seperti ada Ibu Gunawan di sini, Ibu Gunawan. Ibu adalah tetangga dari Ibu Iriana dan Ibu kenal langsung dengan Ibu Iriana. Bagaimana Ibu bisa kenal dengan Ibu Iriana? Kan anaknya Mas Gibran itu temannya anak saya, Mus Mulyadi, dari TK sampai SMP. Itu satu sekolahan terus, satu becak terus. Itu pas dari TK sampai SD, SMP itu kan becaknya satu untuk berdua. Kalau yang Ibu kenal sosok Gibran itu seperti apa sih? Ya begitu, orangnya pendiam. Dari kecil memang pendiam anaknya. Memang pendiam. Nah, Ibu datang ke resepsi ini ada memberikan kado khusus nggak sih? Enggak, cuma doa. Cuma doa, terima kasih. Nah, saudara, ini Ibu Gunawan beruntung bisa ikut menghadiri acara pernikahan Gibran dan Selfie. Dan saudara, selain itu bisa kami laporkan bahwa pada pernikahan Gibran dan Selfie ini cita rasa lokal sangat terasa. Ini mulai dari panganan yang disediakan dan juga desainer lokal. Dan saudara, apa saja berikut liputannya untuk Anda. Lainnya, Tuti Adib, desainer busana muslimah Bilqis, dipercaya mendesain pakaian yang dikenakan calon mempelai putri mulai dari gaun prewedding, gaun pengajian, gaun midodareni, hingga gaun akad nikah. Peralatan pernikahan Gibran dan Selfie juga melibatkan perias lokal. Meski banyak nama perias pengantin ternama, ternyata pilihan kedua calon mempelai jatuh pada perias lokal yang sudah dipercaya keduanya. Itu karena seorang presiden itu memberikan kebebasan. Saya hormatin Mas Mati ini. Ada kebebasan apa, Bu? Sampaikan dulu ke aku. Ini kebebasan untuk memilih siapa perias. Ya kayak nggak percaya gitu. Tak hanya Koni, Lia Taufik, desainer perhiasan asal Solo, dipercaya turut mempersiapkan prosesi pernikahan putra sulung untuk perhiasan yang dipakai kedua mempelai. Satu yang saya garis bawahi di sini adalah bahwa Bu Ana itu konsepnya itu untuk yang perhiasannya memang semi konvensional, ya, dan beliau benar-benar mengedepankan unsur kesederhanaan. Perhiasan itu tetap unik, tetap cantik, tapi tanpa terkesan terlalu menyolok. Satu lagi, slop yang akan dikenakan kedua calon mempelai tak luput dari perhatian mereka. Toko sepatu bakti yang sudah berdiri selama 63 tahun ini membuatkan sekitar 10 pasang slop untuk keluarga inti Presiden Jokowi dan Besan yang dikenakan dalam acara inti resepsi di Geraha Sabah Buwana. Abdullah Fakih melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Nah, saudara, ini juga ada Ibu Heni tadi yang Mbak Heni juga ikutan datang ke resepsi pernikahan. Bagaimana resepsinya, nuansanya seperti apa sih Mbak Heni? Untuk saat ini saya juga melihatnya senang sekali karena resepsinya itu sangat sebenarnya megah tapi terkesan sederhana gitu. Menyenangkan sekali. Nah, ini Mbak Heni juga ada souvenir kenang-kenangan. Ada apa ini? Oh, ada foto di sini, foto booth, ada Gibran Selfie, ada tanggal pernikahan. Ini juga ada satu lagi nih, souvenir apa ini?
boleh dibuka mungkin, pasti orang-orang penasaran. Ini Mbak Heni mungkin cukup beruntung bisa ikutan hadir dan dapat. Kita lihat bersama di sini. Nah, dan saudara dapat kami informasikan bahwa selain ada warga yang sudah datang pada siang hari ini, gelombang pertama dan kedua, resepsi nanti sore akan sempat berhenti dan akan dilanjutkan pada malam hari. Karena memang resepsi pada hari ini pernikahan antara Gibran dan Selvi itu ada 5 gelombang, di mana dibagi agar di dalam gedung Geraha sendiri Geraha Sabah tidak terlalu penuh mengingat kapasitas dari gedung tersebut. Nah, ini mungkin bukannya susah, ini makin penasaran ya. Ini gimana coba bantu. Ini mungkin dari atas. Ini bukannya susah banget ya. Makin penasaran sekali ini. Yang pasti terlihat ada tulisan Selvi dan Gibran. Tapi apa sebenarnya? Membungkusnya rapi sekali. Nah, ini bisa dibuka. Oke, ayo kita lihat. Ini apa sih? Wow. Sepertinya ini taplak meja. Mbak, ada corak batiknya ini. Mbak Heni, ini nanti taplak mejanya mau dipasang di mana? Di ruang tamu aja. Baik, terima kasih. Ini resepsi ini masih akan terus dilanjutkan dan tentunya Bapak Ibu masih bisa menikmati pertunjukannya dari layar televisi. Baik, demikian dahulu yang dapat kami laporkan untuk sementara ini. Kembali ke studio, silakan Acita. Dan saudara, sekarang saatnya kita kembali ke Solo untuk menyimak bagaimana situasi terkini resepsi pernikahan Gibran dan Selvi, dan segera bergabung kembali bersama rekan Cati Dharma dan juga Priska Niken. Silakan. Ya, saudara, kami masih berada di depan gedung Geraha Sabah Buana dan di dalam masih juga berlangsung prosesi resepsi ya. Sayang kita bisa dengar ada MC yang mengannounce panggilan baik bagi keluarga maupun yang tadi cukup unik, saudara, ada paguyuban dari pasar yang juga dipanggil, paguyuban penjahit, pedagang, ini dipanggil untuk berfoto bersama. Rupanya paguyuban ini mungkin sangat dekat dengan Presiden Jokowi saat dia menjabat sebagai wali kota Surakarta. Betul, sekali inilah kedekatan ya antara Pak Jokowi dengan rakyatnya, dengan masyarakat, dan terus diundang dalam hari bahagia ini tidak ingin sendiri saja gitu menikmati kebahagiaan. Benar dari sekali. Mantu putra sulungnya ini, dan tentunya ini adalah sesi ketiga yang dimulai pada pukul 12 tadi para undangannya, dan nampaknya suasananya sudah mulai agak sepi ya kalau dilihat dari di luar sepi, karena ya. Dari pagi ini saudara ada 3 sesi yang berlangsung dan sesi ketiga ini sudah hampir berakhir juga. Yang jelas para undangannya tidak mau ketinggalan, jadi yang dapat undangan jam 12 sampai jam 1 sebelum jam 12 juga sudah hadir di dalam. Ya, karena antrean tadi makanya membludak ya, dan nampaknya sudah mulai sepi, dan tentunya nanti malam ini akan ada resepsi, ada 2 gelombang lagi ya. Ada 2 gelombang lagi dilakukan di sini di Geraha Sabah Buana juga. Benar sekali, itu dimulai dari pukul 6 petang hingga jam 7, lalu jam 7 hingga jam 8. Jadi ada 2 sesi. Dan diperkirakan akan ada 3.000 undangan ya, jika satu gelombang adalah 1.500 undangan. Dan tentunya Liputan 6 akan senantiasa untuk informasikan atau juga memperlihatkan bagaimana suasana kebahagiaan dan di antara Selvi, Gibran dan juga kedua keluarga ini di hari pernikahan mereka. Benar sekali. Nanti ya? Nanti malam ya. Dan kami tadi dapat sedikit bocoran bahwa bila pagi ini Gibran dan Selvi ini mengenakan kebaya dan beskap berwarna putih, nanti malam akan mengenakan busana beludru berwarna hitam. Wah, ini sangat mewah pasti ya nonton. Betul sekali, terhadap busana Jawa klasik. Kami akan menyiarkan secara langsung bagaimana perhelatan resepsi pernikahan Selvi Gibran ini pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat secara langsung dari depan Geraha Sabah Buana. Tapi sebelum itu di Liputan 6 petang kami juga akan menampilkan kepada Anda bagaimana kondisi terkini dari proses perhelatan pernikahan putra Presiden Joko Widodo. Dan nampaknya tidak terlalu banyak lagi tamu undangan yang bisa kami sampaikan juga dalam perhelatan resepsi kali ini. Saya Jati Dharma dan saya Priska Niken. Kita sudahi dulu perjumpaan kita dari Solo, Jawa Tengah. Kita kembali ke Senandung Nacita. Dan Ibu Iriana tidak diperkenankan untuk hadir, adatnya memang seperti itu. Lalu kemudian terakhirnya baru bergabung untuk melakukan adat sungkeman atau ngabekten, dan juga mendapatkan nasihat pernikahan tadi dari orang tua mempelai putri, yakni Didit Supriyadi. Dan selanjutnya tidak lama kemudian langsung
keluarga besar yang sudah berkumpul sejak tadi masuk ke dalam ruangan dan melakukan foto bersama dan juga bersalaman. Semuanya dilakukan dengan prosesi adat Jawa Pakem Jawa Solo, lebih lengkapnya yang benar-benar pakem dan dilakukan dengan lancar, juga dibawakan dalam bahasa Jawa. Gilang. Ya, Putri, lalu bagaimana dengan agenda resepsinya? Nanti akan pukul berapa saja ketika resepsi ini tadi Anda katakan dibagi 5 sesi? Gilang, betul sekali dibagi 5 sesi. Jadi sejak acara akad nikah ada sesi pukul 10, ada sesi pukul 11, ada sesi pukul 12, kemudian nanti ada pukul 18 dan pukul 19. Jadi ada 5 sesi. Saat ini sudah banyak tamu. Tadi sempat terjadi antrean karena memang cukup menumpuk. Dari sesi ijab kabul menuju ke resepsi pertama cukup menumpuk tamunya, tapi sekarang sudah mulai terurai. Awalnya tadi pembawa acara menyampaikan tidak ada sesi bersalaman dengan pengantin dan kedua orang tua di pelaminan, tapi kemudian diralat dan dipersilahkan para tamu untuk memberikan salaman kepada kedua pengantin dan juga kedua orang tua. Dan tapi memang untuk berfoto bersama dibatasi, hanya beberapa orang yang sudah terdata saja yang diperbolehkan untuk foto bersama. Kalau misalnya kemarin sempat semua bertanya-tanya apa sih menu yang akan disajikan dalam resepsi, semuanya menu tradisional Solo. Ada kalau misalnya snack-snacknya ada seperti serabi, kemudian ada nasi liwet, ada tengkleng, dan ada selat Solo. Ini memang makanan tradisional Solo. Ini memang sudah dijanjikan oleh Gibran sebelumnya bahwa semua makanannya adalah makanan Indonesia, makanan Jawa, dan juga disediakan oleh catering miliknya sendiri. Dan tadi juga saya sempat berbicara dengan seorang seniman yang mendapatkan undangan langsung dari Presiden Joko Widodo, yaitu Nunung Sri Mulat. Ia menceritakan kepada saya seperti apa suasana di dalam, khidmat penuh kesederhanaan dan semuanya bisa bersalaman dengan sang presiden. Kita simak cuplikan wawancaranya berikut ini. Iya, cuma ngasih ucapan aja, nggak ada yang diucapkan apa-apa, cuma ngasih ucapan selamat aja. Seniman juga semuanya ada sih seniman yang dari Solo banyak kok, ada Masjid Kempot, ada Bu Aljina, ada banyak seniman-seniman Solo yang datang. Terima kasih. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, sekitar 1 jam lagi gedung Geraha Sabah ini akan dikosongkan, dibersihkan, persiapan untuk sesi resepsi malam. Itu adalah tamu-tamu pejabat negara yang diundang untuk hadir oleh Presiden Joko Widodo. Kembali ke studio, Gilang. Baik, Putri, terima kasih, meriah sekali di sana. Adalah hari yang bahagia bagi pasangan Gibran dan juga Selvi karena mereka melangsungkan pernikahan dan resepsi sedang berlangsung di Solo, Jawa Tengah, dan kami akan memberikan waktu selama 1 jam untuk membahas mengenai Gibran dan juga Selvi. Sekitar pukul 9 pagi tadi, pemirsa, Gibran Raka Buming Raka dan Selvi Ananda resmi menjadi sepasang suami istri. Meski sempat tegang, biasalah ya, ini pasangan baru kan tegang, namun putra sulung Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Raka Buming Raka lancar saat mengucapkan ijab kabul. Satu kali nafas. Nikahkan dan jodohkan Selvi Ananda binti Didit Supriyadi dengan engkau, Gibran Raka Buming Raka bin Insinyur Haji Joko Widodo, dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah dan jodohnya Selvi Ananda binti Didit Supriyadi untuk saya. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat telah saya bayar tunai. Barakallahu li walakum. Dengan sekali mengucapkan ijab kabul secara mantap, Gibran Raka Buming Raka resmi menjadi suami dari Selvi Ananda. Proses ijab kabul Gibran dengan Selvi pada pukul 9 pagi tadi berlangsung sekitar 40 menit di gedung Geraha Sabah Buana. Turut hadir dalam proses ijab kabul putra sulung Presiden Joko Widodo ini, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
Ya Allah, limpah. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Wakil Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Prosesi ijab kabul ini dipimpin Ketua KUA Kecamatan Banjarsari, Haji Muhtaroji. Sementara untuk saksi nikah, Presiden Jokowi menunjuk Ketua RT di lingkungan rumahnya. Sebelum pelaksanaan ijab kabul, Gibran juga menyerahkan mahar akad nikah berupa seperangkat alat sholat kepada Selvi Ananda. Tim Liputan Metro TV. Alhamdulillah sah, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentunya. Dan kita akan langsung melihat bagaimana jalannya resepsi pernikahan di Solo. Kita bergabung bersama rekan kami Putri Ayu Nintias dari lokasi pernikahan Gibran dan juga Selvi. Putri, bagaimana suasana terkini di dalam gedung resepsi? Ya Robert, suasana saat ini baru saja sekitar 3 menit yang lalu pasangan Gibran dan Selvi dan juga keluarga besar Joko Widodo sudah meninggalkan gedung Geraha Sabah dan mereka akan beristirahat untuk bersiap-siap ke resepsi sesi keempat dan kelima. Jadi untuk siang ini ada 3 sesi dan untuk malam ada 2 sesi. Untuk 3 sesi tadi saja sudah ada sekitar 2.500 orang yang datang mengantri sejak pukul 10 pagi. Antrean mengular dan namun bisa tertata rapi dan tertib bersalaman. Awalnya pembawa acara sempat menyampaikan tidak diperkenankan bagi para undangan untuk bersalaman dan sempat menimbulkan kekecewaan bagi sebagian tamu. Namun kemudian beberapa saat kemudian sekitar 10 menit kemudian pembawa acara kembali menyatakan bahwa bersalaman dipersilahkan, diperbolehkan, hanya tidak berfoto. Sejak saat itu semuanya bisa bersalaman, semua tamu bisa bersalaman langsung dengan keluarga yang sedang berbahagia dan juga tentunya bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. Namun memang antriannya dipercepat, semuanya diatur oleh Pas Pampres. Dan saat ini suasana di dalam gedung sudah hampir kosong, hanya masih ada beberapa tamu yang bertahan. Tapi untuk keluarga pengantin dan juga pengantin sudah keluar. Mereka kembali ke kediaman Joko Widodo yang memang tidak jauh dari gedung Geraha Sabah ini. Dan tadi sempat beberapa waktu lalu Gibran sempat memberikan pernyataan di media bahwa di pernikahannya ini semua makanannya adalah makanan Indonesia dan juga yang merupakan karya dari catering milik Gibran sendiri. Dan itu benar, memang seluruh makanan yang kami lihat hari ini sejauh ini adalah semuanya makanan Indonesia, makanan khas Solo tepatnya. Mulai dari serabi, kemudian martabak, nasi liwet, lalu ada minumannya juga minuman khas, jamu, beras kencur, kemudian juga ada kunyit asam, semuanya ada di sini. Jadi memang tema Indonesia yang disampaikan Gibran beberapa saat lalu terbukti. Dan tadi sempat sesaat sebelum mereka meninggalkan gedung resepsi ini, sempat ada momen di mana Gibran duduk bersebelahan dengan ayahnya Presiden Joko Widodo. Tampak raut kelelahan dari keduanya karena Anda bisa membayangkan menyalami sekitar 2.000-an tamu yang datang. Dan ya, Anda bisa membayangkan dan juga ritual yang mereka jalani tentunya sudah dari pagi. Gibran harus melakukan persiapan pernikahan menggunakan kain dan segala macam sejak pukul 5 pagi tadi. Begitu juga Selvi bahkan lebih pagi. Selvi sejak pukul 4 pagi. Selvi mengenakan kebaya berwarna putih, paesnya paes Solo Putri. Dan informasi yang kami dapatkan untuk nanti malam, paesnya tetap sama, yaitu Solo Putri, tapi dirias dari awal. Jadi dirias dari awal, semuanya dibongkar, tapi tetap sama paes Solo Putri yang sudah dimodifikasi dan akan menggunakan baju atasan kebaya bludru hitam. Kemudian untuk Gibran akan menggunakan beskap bludru berwarna hitam. Kembali ke Robert dan Widya di studio. Baik, terima kasih Putri Ayu Nintias atas informasi Anda langsung dari resepsi pernikahan di Solo, Jawa Tengah. Kami akan kembali kepada Anda nanti.
Jadi ternyata tadi dibagi 5 sesi, begitu di sesi pagi itu sudah ada 3 sesi yang dihadiri sekitar 2.500-an tamu, dan nanti malam yang akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, itu akan dibagi lagi menjadi 2 sesi. Luar dan biasa. Banyak ribuan tamu yang akan segera hadir, termasuk dari para relawan yang mendapatkan sesi untuk malam hari, dan juga para relawan ini diinapkan di embarkasi Donohudan Solo, Jawa Tengah. Jadi sudah siap berada di kota Solo untuk datang ke resepsi pernikahan Gibran dan juga Selfie. Dan pemirsa, acara pernikahan Gibran dan Selfie tidak membuat Presiden Joko Widodo meninggalkan tugas-tugasnya ini sebagai presiden. Tentu tugas-tugas negara tetap dikerjakan oleh Presiden di Solo, Jawa Tengah, dan berikut kami hadirkan cuplikan wawancara Yohana Margareta dengan Presiden Joko Widodo di sela-sela kesibukannya pagi hari menjelang akad nikah. Pagi Pak Jokowi. Selamat pagi. Ini baru dipasang kain ini untuk pakai beskap ya Pak. Pak, boleh saya persiapan, boleh saya tanyakan Pak, suasana kebatinan Bapak pada hari ini khususnya seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Karena ini kan periode pertama Bapak memerintah, periode untuk hal pertama juga putra sulung Bapak Bapak menggelar hajatan begitu. Seperti apa? Ada hal yang mungkin berbeda atau yang dirasakan suka dukanya selama ini? Biasa saja. Ya memang ini kan kita menghantarkan anak ya untuk memasuki kehidupan yang baru, dan sudah saya sampaikan ke anak saya agar tanggung jawab penuh terhadap keluarga, terhadap istri, dan nantinya terhadap anak, dan itu sesuatu yang tidak mudah, sehingga pesan-pesan mengenai mengaruhi kehidupan itu selalu saya sampaikan terus-menerus kepada anak saya. Pak, kalau boleh tahu apa kesan Bapak di mata Bapak sosok seorang Selfie yang sebagai menantu pada momen yang luar biasa ini Pak? Ya karena kan sudah lama kenal ya, jadi anaknya ramah, murah senyum. Tapi kalau mungkin kalau di luar banyak banyak bicara itu, tapi kalau dengan saya kok nggak banyak bicara. Kenapa Pak? Kenapa tidak banyak bicara? Ya ditanyakan ke saya. Ya, Pak ini kan sebenarnya Bapak sebagai seorang kepala negara punya banyak sekali hak istimewa, khususnya menggunakan istana untuk hajatan besar seperti ini. Kenapa Bapak tidak mau sih Pak untuk menggunakan seperti presiden sebelumnya? Kita semuanya di daerah saja, jadi mulai dari pemesanan baju, ya memang yang jelas di daerah lebih murah. Ini kan kita juga pakai gedung sendiri, cateringnya juga cateringnya Gibran sendiri, kemudian mobil untuk pengantin atau kereta juga yang biasa disewakan, jadi memang disewakan Gibran, jadi semuanya lebih murah. Pak, sejauh mana keterlibatan Pak Jokowi sebagai seorang ayah dalam perhelatan pernikahan Gibran dan Selfie? Nah, ini semuanya disiapkan oleh Mas Gibran sendiri. Saya tidak ikut-ikut sama sekali. Hanya checking terakhir aja saya mengontrol, cek apa-apa yang kurang, dan ternyata juga nggak ada. Pak, di tengah-tengah kan Mas Gibran itu kan sebulan bisa 20, bisa 30 kali ngurusin orang nikah, jadi sudah terbiasa dan saya percaya penuh. Ya. Pak, ini terkait perhelatan seperti ini, begitu adakah mungkin permintaan mungkin dari Mas Gibran atau Selfie untuk dapat nanti menuju ke jenjang pernikahan yang lebih atau kehidupan baru yang lebih lagi kepada orang tua yang disampaikan apa Pak? Kan ada prosesi sungkeman dan doa bersama kemarin. Tidak ada, hanya mohon doa restu. Ya, hanya itu aja, mohon doa restu. Pak, dengan keterlibatan banyak masyarakat yang antusias, tapi mereka sangat termotivasi karena ingin melihat Pak Jokowi. Pak, apa yang mungkin Pak Jokowi rasakan atau mungkin ingin sampaikan?
Ya memang banyak sekali masyarakat terus terang yang tidak kita undang, yang datang seperti tadi malam waktu Midodare ini kan mungkin lebih dari 6.000-an yang dari Sabang sampai Merauke hadir, dan saya juga tidak bisa menghalangi karena memang mereka ingin bertemu dengan kita dan mungkin ingin ikut terlibat dalam acara ini. Di tengah kesibukan Bapak untuk menggelar acara seperti ini dan Bapak juga harus melaksanakan tugas-tugas negara begitu, bagaimana kemudian tips dan triknya Bapak dapat membagi waktu untuk nanti dapat membaca dokumen yang kemarin sudah disampaikan oleh Sepskap, dan di tengah kesibukan yang luar biasa itu Pak? Biasa, setiap hari itu kita tanda tangan seperti itu kan paling setengah jam sampai 1 jam. Di sini juga bisa kita lakukan, kemarin 1 jam kan juga sudah selesai. Kemudian kalau ada hal yang sangat penting, ya menteri-menteri sudah terbiasa kita lewat telepon. Kalau memang perlu ada bukti atau tanda tangan ya dengan Skype kan juga. Saya kira dalam dunia modern sekarang ini orang bisa menghandle manajemen itu antar negara saja bisa, apalagi kita masih dalam lingkup NKRI. Yeah. Pak, satu lagi Pak, untuk saya ingin tahu sekali kesan Pak Jokowi adalah ayah dari Gibran. Saya ingin tahu bagaimana juga sekarang sosok Gibran, putra Pak Jokowi yang sekarang sudah beranjak dewasa, sudah mandiri, dan sekarang mau menikah begitu Pak. Saya ingin suasana kebatinan seorang ayah terhadap anaknya seperti apa? Ya, kalau anaknya saya lihat juga sangat siap, karena juga terbiasa mandiri sih, jadi udah nggak pernah, dari dulu nggak pernah merepotkan saya. Jadi saya begitu sangat ini sekali, sangat percaya penuh insya Allah Gibran dan Selvi bisa mengarungi kehidupan yang baru nantinya. Ibu gimana dengan ibu sendiri Pak? Dengan kesiapan, biasanya seorang ibu kan lebih dekat dengan putranya begitu. Ya, nanti ditanyakan ke ibu. Boleh tanya sama ibu ya Pak ya. Terima kasih Pak Jokowi dan... Ya, itu adalah wawancara dengan Presiden, dan saat ini dari orang tua Gibran, yaitu Presiden dan juga Ibu Negara, dan juga dari pasangan besan sedang beristirahat. Mereka jangan lupa untuk senam tangan, karena selain tanda tangan 1 jam, ada ribuan orang yang harus disalami. Apalagi tadi Pak Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menahan tentunya para antusiasme warga yang sebetulnya tidak diundang barangkali, tapi ingin mengekspresikan kebahagiaan yang juga dirasakan oleh keluarga Jokowi tentunya, dan juga keluarga dari keluarga Selvi. Kami akan segera hadir masih tentang pernikahan Gibran dan Selvi. Tetaplah bersama kami di White Shot. Sekarang kami akan kembali mengajak Anda untuk melihat bagaimana suasana resepsi di Solo, Jawa Tengah bersama rekan kami Yohana Margareta. Iya, Yohana Margareta ini tepatnya berada di luar gedung Geraha Sababwana, dan saya akan langsung menyapa. Selamat siang Yohana. Dari 3 sesi resepsi yang sudah dilakukan tadi pagi, saya ingin tahu adakah kesan tersendiri dari para tamu undangan yang bisa Anda informasikan kini, Yohana? Widya dan juga Robert, maaf saya tidak begitu mendengar suara Anda, tapi yang pasti dari seluruh rangkaian acara yang tadi sudah berlangsung, pernikahan Gibran dan juga Selvi dari akad maupun juga resepsi pernikahan, memang sudah berlangsung dengan lancar dan juga khidmat. Para tamu-tamu undangan pun juga tadi sudah banyak yang hadir dari berbagai macam kalangan, baik masyarakat umum dan juga sahabat-sahabat dekat dari Presiden Jokowi sendiri. Dan baru saja ini tadi prosesi resepsi untuk sesi pertama di siang hari sudah selesai, dan Presiden Jokowi didampingi seluruh keluarga, baik mempelai pengantin juga tadi sudah keluar dari gedung Geraha Sabah untuk kembali ke kediaman masing-masing dan beristirahat sejenak, dan kemudian berganti busana sebelum nanti mempersiapkan untuk sesi kedua dari resepsi, acara resepsi yang akan berlangsung pada sore hari, atau lebih tepat sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti sudah akan dimulai lagi persiapan untuk tamu-tamu di gelombang kedua dari pernikahan Gibran dan juga Selvi. Meskipun cuaca di kota Solo saat ini sangat
terik dan juga panas, walaupun kemarin juga sempat diguyur hujan deras, namun kali ini sangat-sangat panas, tapi tidak mengurangi antusiasme dan juga kegembiraan, bahkan juga seluruh aktivitas dari pernikahan Gibran dan juga Selvi, serangkaian acara yang telah dilaksanakan, baik juga para tamu undangan, pihak keluarga pun juga terus melaksanakan serangkaian acara di tengah terik panas ini dengan sukacita, dan ini memang terlihat betapa pihak keluarga dari pantauan kami menaiki kereta kuda tadi juga dengan tanpa melupakan menyapa rekan-rekan wartawan yang ada di sini atau di luar gedung Geraha Sabah, dan juga nantinya mereka akan disambut juga oleh warga yang memang tidak diizinkan ke area Geraha Sabah, namun ada juga yang masih menunggu di sekitar area persimpangan menuju gedung Geraha Sabah ini. Dan terkait dengan pernikahan Selvi dan juga Gibran, tentu saja banyak sekali persiapan dari kedua belah pihak ini yang memang dipersiapkan dan dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan ini juga terkait dengan bagaimana sebenarnya suasana kebatinan keduanya saat menyambut atau menjelang detik-detik pernikahan mereka yang pada akhirnya dapat terwujud atau berjalan lancar pada pagi hingga sampai dengan siang ini. Saya sudah bersama dengan saudara perempuan Selvi Ananda, yaitu ada Mbak Feni. Selamat siang Mbak Feni. Ya, selamat siang. Ya, Mbak Feni, tadi capek ya seharian, tadi jadi among tamu juga ya? Iya, dari pihak keluarga kita among tamu semua. Dari pihak keluarga among tamu. Mbak, ini saya ingin menanyakan dulu nih, kemarin kan sempat menjalankan prosesi Midodareni, jadi lepas lajang. Saya ingin tahu dong, dikasih bocoran bagaimana sebenarnya suasana kebatinan dari Selvi, selaku saudaranya kan juga mengikuti perjalanannya. Apa-apa yang dirasakan, diungkapkan Selvi jelang detik-detik pernikahannya pada hari ini? Oh ya, sewajarnya mempelai wanita yang mau menikah gitu ya. Jadi ya deg-degan, bahagia, yang jelas tetap cantik sekali Mbak Selvi kemarin malam. Oh, tetap cantik ya. Apa yang mungkin dilakukan Selvi untuk mempersiapkan diri sejauh ini untuk menjelang pernikahannya pada hari ini? Ya, saya juga belum begitu banyak cerita sama Mbak Selvi sih soalnya kemarin itu. Jadi ya ketemunya cuma sebentar, kan Mbak Selvi kemarin di dalam kamar supaya tidak bertemu dengan mempelai laki-lakinya. Jadi ya saya membawakan baki yang lamaran itu, terus saya keluar lagi gitu. Tapi bagaimana kemudian melihat raut muka Mbak Selvi sebelum pernikahan ini terjadi, atau mungkin tadi pagi mungkin sebelum akad nikah, adakah mungkin yang disampaikan? Nggak ada ya, yang jelas ya pasti deg-degan aja, deg-degan tapi bahagia itu aja. Bahagia. Kalau Mbak Feni sejauh ini cukup dekat dengan Selvi ya, sering kemana-mana bersama atau seperti apa? Ya biasa ya, selayaknya saudara aja gitu. Jadi kakak saya itu menikah dengan kakaknya Mbak Selvi gitu. Jadi ya sering main biasa, terus main ke rumah, gitu-gitu aja. Bagaimana kemudian melihat perjalanan Selvi dan juga Gibran selama ini sampai dengan pada akhirnya mereka menikah, Mbak? Sejauh ini seperti apa menurut dari Feni? Biasa aja, selayaknya orang-orang pacaran biasa gitu ya, pergi makan, terus ya biasa aja, kayak selayaknya orang pacaran biasa gitu. Jadi memang tidak bergaya hidup mewah, semuanya serba normal begitu? Normal aja. Terima kasih. Setelah ini apalagi yang akan dipersiapkan nanti dari pihak keluarga, Mbak? Untuk nanti masih ada satu sesi lagi malam ya? Masih ada sesi yang jam 7 malam nanti. Jadi kita pulang ganti make up sama kostum, terus nanti kembali ke gedung lagi. Oke, selamat beristirahat Mbak, semoga nanti sukses juga untuk acara malam hari ini. Terima kasih ya Mbak Feni. Ya, itu tadi salah satu komentar dari saudara perempuan dari Selvi Ananda yang juga sebenarnya mengikuti perjalanan dari persiapan dari pernikahan Gibran dan juga Selvi sampai dengan hari ini, siang ini terwujud. Dan nanti pemirsa seusai dari Geraha Sabah dan tadi masing-masing pihak keluarga dan mempelai tiba di rumah masing-masing, pada malam hari nanti memang ada zona kedua untuk tamu undangannya akan hadir dalam upacara resepsi yang akan diselenggarakan. Dan memang pada persiapan untuk malam nanti ada beberapa tamu VIP untuk kloter kedua yang memang akan hadir, dan kita akan memantau bersama bagaimana situasinya pada malam hari nanti. Dan tetaplah mengikuti informasi dari Geraha Sabah, khususnya nanti juga ada beberapa hal kejutan sepertinya yang tadi sempat disampaikan Gibran terkait dengan menu-menu makanan atau mungkin sajian-sajian kesenian lain untuk mengisi acara pada prosesi resepsi malam hari. Untuk sementara demikian Widya yang dapat kami sampaikan dari Geraha Sabah.
Terima kasih rekan Yohana Margareta melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, ada hal menarik dari acara pernikahan Gibran Raka Buming Raka dengan Selvi Ananda pagi tadi. Di antaranya adalah kehadiran para tamu yang tidak membawa sumbangan ataupun juga kado pernikahan. Pernikahan Gibran dan Selvi yang digelar di Gedung Graha Sabah dihadiri sejumlah petinggi partai seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan istri dan juga Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Semua tamu undangan tampak datang tanpa membawa amplop ataupun hadiah pernikahan. Tamu undangan langsung memasuki gedung untuk menyaksikan pernikahan Gibran. Hal ini sesuai dengan imbauan dari keluarga Presiden Joko Widodo yang tercantum di dalam undangan pernikahan Gibran Selvi. Nah, di dalam undangan ini pemirsa, Jokowi dan keluarga ini telah mengumumkan menolak atau tidak menerima semua bentuk hadiah, kado maupun sumbangan pada undangan pernikahan putra pertamanya tersebut. Nah, yang berbeda juga dalam pernikahan Gibran dan Selvi adalah tidak ada agenda jabat tangan bagi para tamu undangan. Nah, sebagai gantinya diberikan kesempatan untuk tamu berfoto di acara pernikahan Gibran Selvi. Kepada Bapak Ibu para hadirin, mohon maaf, ini nanti tidak ada acara untuk bersalaman. Jadi dimohon kesediaannya untuk menikmati minuman dan hidangan yang telah disediakan. Sekarang akan dilanjutkan, yaitu Bapak Didit Supriyadi akan memberikan beberapa bingkisan. Bagi Bapak Ibu yang sudah rawuh, dimohon kesediaannya untuk menikmati minuman dan makanan yang telah disediakan. Dan sebagai pengganti jabat tangan, dimohon untuk foto yang berada di depan gedung. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi kalau saya simpulkan tadi beda sesi, beda peraturan juga. Kalau tadi diinformasikan Putri kan salaman saja tidak berfoto begitu. Tapi tadi ada juga yang salamannya tidak usah tapi berfoto saja. Berfoto saja. Namun hal tersebut juga akhirnya diralat oleh pembawa acara tadi. Menurut rekan kami Putri Nintias bahwa boleh bersalaman tapi tidak boleh berfoto. Kalau berfoto adalah tempatnya di depan gedung. Nah, kita bergabung lagi bersama Putri dari tempat resepsi. Putri, bagaimana persiapan dari resepsi nanti malam? Robert dan Widya, yang Anda saksikan saat ini di belakang saya adalah ada rombongan teman-teman dari dekorasi. Saat ini membawa beberapa bunga, jadi akan memperbaiki dekorasi, menambah dekorasi. Tadi saya lihat ada beberapa petugas dekor yang menyebarkan potongan daun pandan. Memang ada beberapa dekorasi yang menggunakan potongan daun pandan. Dan saya bisa sedikit menggambarkan kepada Anda, ini adalah foto booth tadi sempat diceritakan oleh Robert dan Widya. Jadi sebenarnya ini adalah tempat menunggu, tempat transit gitu ya. Jadi tamu-tamu karena memang harus bergantian masuknya. Jadi tamu-tamu yang sudah datang mereka bisa menunggu, mereka sambil berfoto juga bisa. Sekarang saya mau mencoba mendekat, kita mendekat ke teman-teman foto booth yuk. Bapak, teman-teman foto booth. Jadi sudah ngeprint berapa banyak hari ini? Hari ini sekitar berapa banyak? Seribuan, kurang lebih 1000. Kurang lebih? 1000, kurang lebih 1000, 2000. 1000, sekitar 2000 ya, karena memang kalau misalnya kita lihat dari jumlah undangannya memang seperti itu, sekitar 2.500 orang. Dan sekarang saya akan menuju ke bertemu dengan Ibu Umi. Nah, Ibu Umi. Halo. Jadi Ibu Umi ini adalah pranatacara, pembawa acara. Naten Je? Ya. Oke. Jadi Ibu dari pagi tadi persiapannya jam berapa, Bu? Saya sampai di gedung ini jam 8. Jam 8. Tapi berdandan, bersiap seperti ini? Ya, biasa, sudah biasa dandan, jadi ya saya jam 6 sudah mulai persiapan gitu. Pokoknya jam 8 sampai di sini. Ibu Umi ini tidak hanya hari ini saja, tapi memang sudah dari kemarin
Dari tembungan di kediaman Selfie sudah memandu, kemudian kemarin midodareni, siraman juga. Tapi yang meminta sebenarnya siapa, Bu Umi? Ya kebetulan saya adalah paket dari Gedung Sabah. Jadi kalau gedung ini dipakai semuanya, satu paket itu saya dilibatkan di dalamnya. Dan juga di Sabah ini MC-nya atau pembawa acaranya jumlahnya kan 4. Jadi semuanya dari Mas Gibran disertakan semuanya, hanya tugasnya dibagi-bagi gitu. Jadi yang semua yang terlibat dalam acara ini adalah memang orang-orang terdekat yang sudah biasa bekerja sama ya Ibu? Iya, benar. Kapan tepatnya diminta sama Mas Gibran? Saya sudah awal berapa bulan yang lalu sudah mulai membicarakan masalah ini. Jadi pertama kali rapat itu saya dengan Mbak Monik, itu marketingnya Cilipari, dan calon mempelai berdua beserta dengan perias. Hanya itu saja mulai bicara. Itu. Ada pesan tidak yang disampaikan mereka? Ibu ini begini, ini begitu, ada nggak? Permintaan khusus? Ya, saya waktu ditanya ini waktu pertama kali kan yang diajak ngomong hanya saya, terus ada perkembangan lagi Mbak Monik, ini permintaan dari Mas Gibran, semua 4 MC dilibatkan. Lah terus Ibu mau ditempatkan di mana? Saya matur, wong saya merasa bangga, bahagia ya dilibatkan menjadi MC pada pernikahan Bapak Presiden ya. Saya ya menyerahkan saja, saya ditempatkan dimanapun saya bersedia. Pembagiannya kan banyak momen-momennya, ya terserah saya diletakkan di mana saya sanggup. Jadi memang sudah bekerja mengikuti sejak dari awal. Tapi kalau misalnya kita sekarang bicara soal suasana tadi di dalam seperti apa Ibu. Jadi awalnya kita dengar tidak ada salaman, tapi tiba-tiba berubah. Oke, boleh salaman akhirnya. Apa yang terjadi sih Bu di dalam? Saya kan hanya menunggu dari perintah dari Pampres ya yang di dekat saya. Tidak boleh salaman semuanya, hanya disuruh dahar saja. Saya ngomong gitu, tapi pada akhirnya bisa salaman. Lah terus yang mengatur gimana? Monggo yang mengatur, yang mendapat salaman dari Pak Jokowi itu siapa, yang tidak siapa saya tidak tahu. Kalau saya ngomong gitu ya nanti yang ngatur monggo saya gitu. Jadi pokoknya akhirnya semuanya kalau semuanya suruh salaman ya mesake ya, nanti beberapa kali kan ya istirahat dulu ya gitu. Memang sejak awal itu tidak semuanya salaman kok. Memang sudah keputusan seperti. Soalnya kalau Bapak manten salaman sampai beribu orang itu kan ya toh payah, capek kan. Tadi juga terlihat di saat-saat akhir sudah kelelahan semuanya. Tapi kemudian akhirnya ya diterima juga semuanya, akhirnya salaman ya Ibu. Ya terutama untuk masyarakat Kota Surakarta. Justru yang diminta foto tadi dari paguyuban yang Kasongan, paguyuban pasar-pasar tradisional. Memang paguyuban apa saja tadi Ibu bisa diceritakan? Dari Pasar Ngarsopuro, dari apa namanya, beberapa ya. Tukang cukur tadi kalau tidak salah saya juga dengar. Tukang beca, itu justru Bapak berkenan seperti itu, hanya meskipun sebagai perwakilan, tapi Bapak menggunakan orang-orang kecil ya, istilahnya wong cilik diajak untuk foto meskipun mereka itu perwakilan aja gitu. Cerita dong Ibu, suasananya tadi di dalam seperti apa? Ya menyenangkan ya, menyenangkan sekali. Ya tamunya banyak, suasana membahagiakan lah. Mungkin dari Bapak Jokowi sendiri, Pak Didi dan juga mempelai itu juga merasa karena lancar. Jalannya upacara lancar sejak tembungan. Itu semuanya lancar, berjalan lancar. Ya, tadi sedikit pada saat ada yang unik saya melihat pada saat mau tukar cincin, jadi agak-agak bingung. Ini siapa yang ngasih duluan kemana? Itu kenapa bisa begitu Bu? Karena ini sebenarnya kan tanggung jawab perias, tinggal yang menata periasnya. Bagaimana? Kalau sebenarnya ya yang mempelai putri itu memakaikan dulu kepada mempelai pria, tapi yang terserah yang memandu periasnya, saya hanya memandu ngomong aja, tapi yang melakukan kan perias ya. Ibu bisa terlibat dalam acara sebesar ini, menjadi perhatian publik Indonesia sekarang. Bagaimana rasanya? Ya pertama saya merasa terharu ya, waktu dipanggil pertama itu diajak ngomong-ngomong Mas Gibran. Saya terharu. Kenapa kok tidak menggunakan yang begitu ya, misalnya dari Jakarta.
tapi kok menggunakan saya. Ya merasa terharu, merasa bangga, merasa bahagia gitu. Dan saya tetap berdoa semoga langgeng. Karena saya juga waktu masih bekerja sebagai pegawai negeri, saya juga anak buahnya Pak Jokowi. Jadi saya pensiun, Pak Jokowi menjadi wali kota, saya masih pegawai negeri di sana di balai kota. Dan setelah saya pensiun, Pak Jokowi juga jengkar jadi gubernur dan selanjutnya menjadi RI1. Saya sekarang menjadi anak buahnya Mas Gibran Genten. Selama prosesi ini sudah sempat ngobrol dengan Pak Jokowi? Belum sempat, justru salaman pun belum. Mulai dari tembungan sampai dengan, pokoknya selama ketemu ya hanya Bapak lewat di depan, saya pas ngomong ya sudah. Belum sempat ketemu, tapi kalau Mas Gibran dengan Mbak Selvi ya sempat ngobrol-ngobrol gitu. Tapi kalau dengan Bapak dan Ibu belum sempat. Ibu berarti untuk nanti malam Bu Umi juga yang akan bertugas? Lain. Nanti yang lain dari MC yang 2, yaitu yang belum bertugas. Baik. Hanya waktu tebusan kembar mayang memang saya libatkan, itu Mas Taufik sama Mbak Sari. Jadi nanti malam Mbak Sari sama Mas Taufik, karena saya sudah 4 kali. Betul. Baik, terima kasih Ibu Umi sudah berbicara dengan kami. Terima kasih. Selamat istirahat Ibu. Amin. Malam suruh kesini lagi. Oh, suruh kesini lagi, baik. Kumpul semua. Suruh kumpul. Mungkin nanti ada kesempatan untuk salaman. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Pemirsa, ini adalah sedikit cerita tadi, dan sedikit saya berikan gambaran di area menunggu ini. Selain disediakan tenda dan kursi, juga ada makanan. Bapak di ujung sana adalah dari catering, dan sejak pagi tadi saya berada di sini sekitar jam 9 telah memasak martabak dan belum berhenti sampai sekarang. Kembali ke Widya dan Robert. Baik, itu pasti martabak Kota Barat yang didengung-dengungkan oleh Gibran. Terima kasih Putri Ayu Ningtyas atas informasi Anda langsung dari tempat resepsi di Solo, Jawa Tengah. Kemeriahan pernikahan kedua pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan langsung bergabung lagi dengan Yohana Margareta. Yohana, informasi terkini apa yang bisa Anda sampaikan jelang nanti babak kedua resepsi dari pernikahan Gibran dan juga Selvi? Ya, informasi terkini yang pasti saat ini di Gedung Geraha Sabah sudah mulai sepi, Widya, karena nanti akan dirombak lagi segala macam dekorasi maupun juga persiapan perlengkapan dan juga makanan lainnya untuk ronde kedua, babak kedua nanti malam, tepatnya untuk menyambut para tamu undangan di zona kedua resepsi Gibran dan juga Selvi. Namun sebenarnya yang menarik dari pernikahan ini adalah banyak sekali cerita-cerita di belakang layar terkait dengan perjalanan Gibran dan juga Selvi, khususnya juga keluarga Jokowi sendiri dalam mempersiapkan rangkaian acara yang terjadi sampai dengan siang hari ini. Sudah bersama saya saksi mata perjalanan dari Gibran, Selvi dan juga rekan dekat dari Presiden Jokowi. Ada Pak Mufti. Selamat siang Pak Mufti. Selamat siang Mbak. Tadi bagaimana suasana di dalam tadi? Pesta perayaan dan bahkan persiapan untuk nanti malam seperti apa? Ya, suasananya masih bersahaja tapi tetap menggembirakan, semuanya senang, semua bahagia, dan itu terasa semua hati yang ada di sini, itu terasa bahwa indah, nyaman, lancar dan sukses, semuanya begitu. Begitu ya. Karena mungkin Pak Mufti mengikuti perjalanan Gibran dan Selvi sejak awal ya Pak ya. Jadi mak comblang katanya tadi. Bukan juga sih sebenarnya, tapi memang waktu itu saya dalam posisi stafnya Pak Jokowi. Tahun 2009 saya didhawuhi untuk memimpin sebuah event Putra Putri Solo. Kemudian ada 10 pasang finalis. Kemudian finalis itu harus diberi materi-materi yang berwawasan internasional, think globally, act locally. Bagaimana industri tourism, bagaimana marketing management, bagaimana para finalis Putra Putri Solo itu biar besoknya menjadi marketing kota. Nah, disitulah kebetulan ada salah seorang warga Solo yang kuliah di Singapura jurusan marketing, dan itu kebetulan putranya Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kita matur kepada beliau berkenan untuk memberikan materi-materi tentang tourism industry, bagaimana marketing manajemen, bagaimana bahasa Inggris. Nah, disitulah akhirnya pada suatu titik di mana yang juara satu adalah Mbak Selvi dan Bu Ibu waktu itu yang memberikan selempang
kejuaraan pada Mbak Selvi, Ibu waktu itu memang ngendika, ya ampun bocah kok ayune kaya ngene. Nah, pada saat itulah saya yang juga waktu itu juga ada di atas panggung merasakan getaran bahwasanya mungkinkah waktu itu akan menjadi menantu beliau, dan saya berani matur seperti ini sekarang karena memang alhamdulillah sudah dilangsungkan akad nikah, sudah sah secara resmi. Mudah-mudahan nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, selalu diberi kebahagiaan, kemuliaan dan kesejahteraan dan banyak rezeki. Saya ikut merinding tadi waktu Bu Iriana mengomentari soal selfie waktu di atas panggung itu. Lalu kemudian Gibran sendiri sempat menceritakan sesuatu mungkin kepada Pak Mufid terkait dengan bagaimana komentar Gibran tentang selfie. Apa yang membuat Gibran tertarik? Apa karena tadi didorong dengan Ibu, cantik ini Putri Solonya begitu? Mas Gibran itu orangnya pendiam, tapi cerdas. Pendiam, cerdas, tapi beliau memiliki talenta-talenta yang luar biasa di bidang marketing, di bidang bisnis. Saya merasakan kedekatan yang lebih dekat lagi pada saat saya ditunjuk oleh pimpinan kami menjadi tim leader, harus memimpin delegasi ke Singapura, 150 orang. Ada di Parade Changi, di F1 Formula di Marina Bay. Ada business meeting, ada perform, ada bagaimana. Nah, disitulah kami dekat sekali dengan Mas Gibran karena Mas Gibran posisi studi di Singapura. Saben hari beliau bersama kami mendampingi karena beliau yang lebih tahu tentang Singapura sehingga kami merasa nyaman. Nah, disitulah juga ada teman. Nanti kita akan kasih tahu kepada pemirsa apa yang dicurhatkan Gibran kepada Pak Mufid nanti. Namun selepas jeda pariwara berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bacot Pernikahan Gibran dan juga Selvi. Didukung oleh Mie sedap soto. When you taste it, you love it. Kembali di White Shot Pernikahan Gibran dan juga Selvi, masih bersama saya Yohana Margareta dari Solo, Jawa Tengah, pemirsa. Dan tadi kita sudah berbincang dengan narasumber yang menemani saya. Kali ini ada Pak Mufti yang merupakan kerabat dekat dari pihak keluarga Jokowi dan juga mengenal dekat juga Selvi dan juga Gibran. Soal kisah percintaan mereka tadi, Pak Mufti mengatakan Gibran sosok yang pendiam, tapi dalam proses kisah cinta mereka ada gimmick-gimmick atau mungkin apa yang dilakukan Gibran sehingga mendapatkan seorang Selvi. Pasti ada langkah-langkah yang dilakukan. Tidak mungkin diam aja dong Pak. Mungkin bisa dikasih bocoran cerita unik di balik layar cinta mereka. Iya, beliau berdua memang pendiam, baik Mas Gibran maupun Mbak Selvi. Cuman kami sebagai orang tua dalam ilmu Jawa itu ada ilmu rasa. Ini kerasa kok ada benih-benih, ada kedekatan hati, ada setrum listriknya, strum each other, dan itulah kami selalu berdoa mudah-mudahan waktu itu mudah-mudahan betul-betul ini menjadi jodohnya, menjadi pilihan hidupnya, dan alhamdulillah dengan garis nasib dan garis jodoh yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ternyata kisah perjalanan kedekatan dari 2009, 2010 sampai saat ini dan menjadi terbangun mahlige kehidupan di 11 Juni 2015 ini. Iya, tadi saya sebenarnya sempat menanyakan kepada Pak Jokowi sosok Selvi di mata beliau, tapi beliau mengatakan ya Selvi sebenarnya anaknya komunikatif dengan orang lain, tapi kenapa sama saya nggak pernah bicara. Pak Jokowi mengatakan demikian. Saya tanya kenapa Pak itu, tanya saja ke Selvi. Nah, berhubung saya belum ketemu Mbak Selvi, mungkin Bapak tahu kenapa Mbak Selvi malu untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Seperti apa sih suasana komunikasi di antara keduanya begitu? Sebenarnya sangat harmonis, sangat indah, sangat dekat beliau semua itu. Karena saya dengan Mbak Selvi juga dekat, Mas Gibran juga saya merasa dekat. Semuanya tuh sebenarnya orangnya bagus, memang pendiam, tapi apa ya? Cinta kasih, care kepada orang lain itu terasa banget. Iya, memang terasa banget bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang sangat sederhana, yang simple, tidak suka expose, tidak suka yang sukanya memang
memang flat tapi memang memiliki jiwa yang futuristik yang memang inovasinya kedua orang itu sangat bagus. Iya, berpacaran menjadi sepasang kekasih dan akhirnya menikah, ada sisi romantisme seperti apa? Gibran kan sosoknya terkesan cool begitu ya. Nah, apa yang kemudian menjadi hal-hal unik yang selama mereka bersama sampai dengan hari ini, Pak? Ya mungkin Gibran sempat ceritakan atau Bapak sempat lihat? Banyak orang yang menganggap itu Mas Gibran cool ya, memang cool, tapi sebenarnya humornya tinggi. Kami di Singapura itu sering ngakak-ngakak, sering diskusi-diskusi, kepingkel-pingkel sampai larut malam, itu memang sebenarnya biasa orangnya. Dan memang apa, seni diskusi setiap orang kan beda, tapi orangnya sangat humoris tinggi sebenarnya beliau itu. Iya. Iya, dan hangat orangnya. Dan hangat. Tapi memang sejak awal tidak ada semua keluarga kedua pihak setuju ya dengan kisah perjalanan dari Gibran dan juga Selfie ya. Dipicu dari ibu tadi ya. Itu kalau itu proses personal dan proses antar keluarga, saya memang tidak dalam posisi itu. Saya hanya dalam posisi yang sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya rasakan, sejauh yang hati saya bisa membaca dengan keindahan-keindahan semuanya. Oke. Iya. Jadi temanya ini pernikahan Gibran, perjalanan cinta mereka adalah keindahan. Keindahan. Kesahajaan. Betul. Iya. Oke, terima kasih Pak Mufti untuk waktunya bersama WCS kali ini. Terima kasih. Ya, itu tadi sekelumit cerita tentang di balik layar perjalanan kisah cinta Gibran dan juga Selfie yang dari berpacaran sampai dengan akhirnya mereka sekarang menjadi sebuah satu keluarga yang nanti juga pada malam hari tamu-tamu maupun juga masyarakat Solo masih berkesempatan untuk dapat melihat prosesi resepsi atau pesta pernikahan dari Gibran dan Selfie yang diselenggarakan oleh pihak keluarga Jokowi dan juga orang tua Selfie. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Solo. Kembali ke studio bersama Widya dan juga Robert. Terima kasih rekan Yohana Margareta melaporkan langsung dari Solo. Selamat kembali bertugas. Itulah kisah perjalanan dari pasangan Gibran dan juga Selfie. Kalau dibukukan bisa jadi dari juri ke jari manis. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami selepas headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Wajib masih akan kembali.